Shalom, bersyukur kepada Tuhan hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita semua sehingga kita boleh menikmati hari ini bersama dengan Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari anak-anak kecil bagaimana mereka menjadi sebuah bentuk kualifikasi di mana orang-orang dewasa ketika mereka menginginkan kerajaan surga, maka kualifikasi ini berlaku buat kita semua. Sehingga Tuhan memberikan kerajaannya itu secara anugerah kepada semua orang. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengisyaratkannya, bagaimana kita bisa belajar dari anak-anak kecil. Kita baca terlebih dahulu di dalam Matius 19 ayat yang ke-14. Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita lihat dahulu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata empunya itu memiliki arti tuan atau tuannya atau pemiliknya. Atau arti yang lain adalah empunya itu adalah memiliki arti punya atau mempunyai. Jadi ketika ayat ini berkata bahwa orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga, maka memiliki arti bahwa orang-orang yang seperti itulah yang memiliki kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita berkata bahwa mempunyai kerajaan surga, itu berarti menjadi miliknya. Dan bahkan kalau berdasarkan arti kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memiliki, empunya kerajaan surga itu berarti kita menjadi tuannya, menjadi pemiliknya. Nah, ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan mau jelaskan kepada kita. Bahwa ketika Tuhan itu menganugerahkan kerajaan surga kepada manusia, Tuhan bukan cuma hanya sekedar meminjaminya. Bukan sekedar kita datang masuk ke dalam kerajaan surga kemudian kita akan diusir. Tidak. Dan ini sebenarnya berbicara menjelaskan bagaimana isi hati Tuhan. Kalau ada orang-orang yang menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu sedang bikin drama atau merekayasa supaya manusia itu jatuh dalam dosa kemudian diusir dari Taman Eden. Sebenarnya tidak demikian. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kata empunya ini walaupun ini cuma hanya satu kata sederhana, ini menjelaskan begitu luar biasa isi hati Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan ini bukan cuma sekedar menciptakan surga buat manusia, supaya manusia itu bisa masuk, tetapi manusia bisa memilikinya, menjadi pemilik dari kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita pahami bagaimana isi hati Tuhan itu terhadap kita manusia. Dia tidak sembarangan membuat sebuah rancangan yang akhirnya mencelakakan manusia. Tetapi itu justru Tuhan ingin memberikan sebuah rancangan yang istimewa untuk membuat manusia itu benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata, jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Maka pada saat itulah Tuhan sedang mengisyaratkan kepada kita, orang macam apakah yang bisa memiliki dan mewarisi kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini disebutkan bahwa orang-orang yang seperti anak-anak kecil ini. Seperti anak-anak kecil. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan dalam diri kita. Apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kecil ini? Apa istimewanya dari anak-anak kecil ini? Kalau kita baca
beberapa ayat ini, dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 dari Matius 19, kita nggak akan menemukan sesuatu yang istimewa. Kita tidak akan menemukan sebuah tindakan yang istimewa dari anak-anak kecil itu, sehingga anak-anak kecil itu dijadikan sebuah standar atau ukuran atau syarat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetapi di sini kita mendapatkan bahwa anak-anak kecil ini ditunjuk secara khusus, dipilih secara khusus menjadi standar di mana setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan surga harus seperti anak-anak kecil ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah yang membuat kita menjadi merenungkan, kemudian kita berpikir, kemudian kita cari tahu apa maksud dari Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan jawaban itu kalau kita tidak diberi jawaban oleh Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dan kita lihat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk bisa memiliki kerajaan surga, maka kita lihat hari ini ada dua bagian untuk memudahkan kita di dalam kita memahami kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 dari Matius 19, di situ disebutkan bahwa orang membawa, nah kata orang ini tidak jelas siapa, apakah ini orang tuanya, atau ini orang dewasa yang mungkin menjadi kayak panitia kecil gitu ya. Yang jelas ini orang dewasa, entah itu orang tuanya ataupun orang-orang yang mencoba untuk mengumpulkan anak-anak kecil itu. Nah, ketika orang itu membawa anak-anak kecil kepada Yesus, tujuannya adalah supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jadi di situ disebutkan bahwa anak-anak kecil yang dibawa oleh orang-orang ini kepada Tuhan Yesus. Kalau di dalam terjemahan bahasa kita, anak-anak kecil itu bisa rentannya bisa panjang banget ya. Bisa dari bayi, batita, bisa sampai ke balita, bahkan mungkin anak SD pun kita bisa berkata anak kecil. Bahkan kadang-kadang remaja pun kita sebut sebagai anak kecil. Tetapi kalau di dalam terjemahan aslinya, di situ lebih jelas. Di situ menggunakan kata paidion. Paidion itu adalah anak-anak kecil, kalau di dalam diterjemahkan di dalam kamus Yunani Inggrisnya, maka di situ didapati bahwa paidon ini adalah an infant atau babe. Infant ini sebenarnya adalah bayi, umurnya antara 0 tahun, 0 hari sampai 11 bulan, kurang lebih setahun ya. Itu kalau infant. Babe ini juga bayi gitu ya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di situ disebutkan bahwa berarti yang dibawa, kalau kita menggunakan arti kata dari terjemahan bahasa Inggris, maka sebenarnya yang dibawa kepada Tuhan Yesus itu adalah bayi yang masih digendong. Anak-anak kecil itu adalah yang dimaksud masih digendong. Tetapi kalau kita melihat di dalam terjemahan lama menggunakan kata kanak-kanak. Anak kecil itu diterjemahkan kanak-kanak. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kanak-kanak itu usianya antara 2 sampai 6 tahun. Nah, gampangnya sekarang adalah yang dibawa kepada Tuhan Yesus itu adalah dari yang masih digendong sampai anak-anak yang masih harus dituntun, nggak bisa dilepas sendiri. Nah, mungkin maksimal adalah usianya sekitar 6 tahun. Kalau buat kita sekarang mungkin yang belum sekolah, sudah bisa jalan, tapi nggak boleh dilepas sendiri. Nggak mungkin dilepas sendiri, jadi harus dituntun, harus diajak. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini kita mendapatkan sebuah gambaran yang lebih terang. Bahwa yang dimaksud anak-anak kecil di sini adalah pribadi-pribadi yang masih perlu dibimbing, yang masih perlu dituntun, yang masih perlu orang tuanya,
yang tidak bisa dilepas diri, yang harus mendapatkan bimbingan secara intens dari orang tuanya. Itu yang disebut sebagai anak kecil. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau anak-anak kecil itu datang kepada Yesus, berarti mereka tidak sekedar datang, artinya mereka nggak mungkin datang sendirian. Pasti ada orang tua atau orang dewasa yang mengajaknya, sebab ini masih anak kecil. Dan di ayat yang sebelumnya dari Matius 19, ayat yang pertama dijelaskan bahwa Yesus akhirnya tiba di daerah Yudea, yang di seberang sungai Yordan. Ayat kedua dijelaskan ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan sampai di sana mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang banyak ini membawa anaknya juga. Nah, anak-anak yang dibawa oleh orang banyak ini, mereka itulah yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tapi di sini juga sekali lagi kita tidak menemukan apa istimewanya. Kan anak-anak semuanya juga seperti itu. Anak-anak kalau masih kecil ya harus dituntun, harus dibawa, harus diantar kepada Tuhan Yesus. Terus apa istimewanya dengan anak kecil? Kan begitu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Di lain kesempatan, Tuhan Yesus kembali menggunakan anak kecil menjadi sebuah pusat perhatian karena Tuhan Yesus tertarik dengan kemurnian hati dari anak kecil dan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Coba gini kita baca, Matius 18 ayat 1 sampai yang ke-5. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kata anak kecil yang digunakan di dalam bahasa aslinya itu sama seperti yang di dalam ayat yang ke-19, pasal yang ke-19. Jadi paidon, jadi sama. Paidion ya. Jadi sama yang digunakan paidion. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi anak kecil ini menjadi sebuah pusat perhatian, menjadi contoh buat dari Yesus buat orang-orang itu supaya orang-orang itu bisa berpikir, merenungkan bagaimana yang menjadi sebuah kualifikasi dari yang diharapkan oleh Tuhan. Dan di sini Tuhan mau menunjukkan kepada orang-orang banyak itu bahwa kalau mau mendapatkan kerajaan surga haruslah menjadi seperti anak kecil, di mana anak kecil ini memiliki kemurnian hati dan percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seringkali kita ini meremehkan anak kecil, namun Tuhan menggunakan anak kecil untuk mengingatkan kita terhadap keinginan hati Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita ini belajar kepada anak kecil yang memiliki kemurnian hati, memiliki kekudusan hidup. Dan iman percayanya itu benar-benar murni di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah kita belajar untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita belajar seperti anak-anak kecil, di mana anak-anak kecil itu sebenarnya nggak suka melakukan sebuah kejahatan. Anak-anak kecil itu sebenarnya tidak hidup di dalam kejahatan. Tetapi belajar, mari kita belajar supaya kita ini menjadi anak-anak kecil yang di dalam kejahatan. Artinya kita tidak suka melakukan kejahatan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat 20.
Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebenarnya anak-anak itu tidak pandai di dalam kejahatan. Tuhan ingin supaya kita ini hidup seperti anak kecil yang tidak pandai di dalam kejahatan, tapi justru yang menjauhkan diri dari kejahatan. Tetapi kalau di dalam hal berpikir, di dalam pemikiran, di dalam pengenalan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bertumbuh, harus menjadi orang dewasa. Itu yang menjadi kerinduan dari Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhan menggunakan anak-anak kecil supaya kita ini belajar memahami isi hati Tuhan. Kita belajar untuk mengenal Tuhan dan terus bertumbuh. Sama seperti anak-anak yang terus bertumbuh. Dan bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun awalnya ketika kita ini percaya kepada Tuhan, kita ini seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti apa-apa. Namun ketika kita ini terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita pun iman kita semakin bertumbuh dan percaya kita kepada Tuhan semakin kuat, semakin teguh. Jadi kita melihat di sini tentang anak kecil. Yang kedua, kita melihat tentang anak kecil itu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba baca di dalam Matius 19 ayat yang ke-14. Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini kembali mungkin akan kita dibingungkan. Apa maksudnya? Ternyata secara sederhana, orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, orang yang bisa memiliki kerajaan surga adalah orang yang datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus seperti anak kecil. Seperti anak kecil datang kepada Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang begitu murah hati. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Itu sebabnya kepada semua orang Tuhan mau memberikan kemurahan hatinya. Meskipun dia adalah anak-anak kecil. Nanti bisa baca di dalam Markus 10 ayat 13 sampai yang ke-15. Sekalipun orang yang datang kepada dia itu adalah orang yang berbeban berat dan letih lesu, Tuhan mau memberikan kemurahan hatinya. Matius 11 ayat yang ke-28. Dan juga kita melihat sebenarnya orang itu tidak percaya kepada Yesus, tapi Tuhan tetap mau memberikan kemurahan hatinya. Nanti bisa baca di dalam kisahnya di dalam Markus 9 ayat yang ke-20 sampai 24. Bahkan terhadap orang yang berdosa dan yang harusnya mati, Tuhan masih mau memberikan kemurahan hatinya. Yeskiel 18 ayat 20 dan sampai 23. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terhadap semuanya itu Tuhan mengasihi. Tuhan mau memberikan kemurahan hatinya. Tuhan mau berkenan untuk menerima orang-orang yang datang kepada Dia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekalipun kita kembali kepada Matius 19 tadi, meskipun anak-anak kecil itu diantar oleh orang tuanya untuk datang kepada Yesus, namun kenyataannya anak kecil ini adalah pribadi yang sebenarnya nggak bisa dimanipulasi. Tetapi mereka ketika mereka itu suka, mereka itu mau datang, maka mereka akan benar-benar datang. Nah, coba lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mau melihat anak kecil, atau kita melihat bayi yang sudah mulai umur setahun, 2 tahun. Nah, lihat. Ketika mereka itu kita dekati, terlebih kalau kita ini belum kenal, kita mencoba untuk mengenal, kita dekati, kemudian kita ini mencoba untuk berkenalan, mau mencoba untuk bersahabat dengan bayi ini. Kalau bayi ini merasa nggak nyaman dengan kita, kalau bayi itu merasa tidak aman bersama dengan kita, dia akan nangis.
dia akan menolak kedatangan kita. Betul enggak? Tetapi ketika bayi itu, anak kecil itu, dia itu nyaman bersama dengan kita. Walaupun kita baru pertama kali datang, baru pertama kali kenal, ketika anak kecil itu suka dengan kita, dia akan ikut kepada kita. Bahkan kita sampai kaget-kaget, lu kok mau digendong kita, kok mau ikut sama saya, kan gitu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak kecil ini meskipun diajak oleh orang tuanya, mereka punya kehendak, apalagi anak zaman sekarang. Mereka punya kehendak. Ketika mereka mau datang bersama kepada Tuhan Yesus terima itu. Tetapi ketika mereka itu walaupun masih kecil, dipaksa oleh orang tuanya pun, ketika mereka itu menolak, maka tetap akan menolak. Mungkin penolakannya nggak bisa lari, tapi mungkin menangis. Lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang yang bisa memiliki kerajaan surga adalah orang yang mau datang kepada Yesus. Sama seperti anak-anak kecil ini. Ketika mereka datang kepada Yesus, mereka menjadi ahli waris atau menjadi pewaris dari kerajaan surga. Dan memang terbukti, semua orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus dan terbukti teguh setia, maka Tuhan benar-benar anugerahkan, benar-benar memberikan kerajaan surga kepadanya. Lukas 2 ayat 28 sampai yang ke-30. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di situ disebutkan bahwa orang yang tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, sekalipun ada pencobaan-pencobaan yang dialami, tetap setia. Nah, orang-orang ini mendapatkan kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa tetap tinggal bersama dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak datang kepada Tuhan? Ya, mungkin Tuhan yang datang. Tetapi kalau Tuhan yang datang, kemudian kita tidak tetap tinggal bersama dengan Tuhan, kita yang akan pergi. Jadi di sini, supaya kita ini bisa tetap tinggal bersama dengan Tuhan, supaya kita ini tetap setia kepada Tuhan, langkah pertama adalah kita perlu datang kepada Tuhan Yesus. Kita perlu datang kepada Tuhan. Dan orang yang datang kepada Tuhan Yesus, di situ sudah mendapatkan sebuah surat jaminan, mendapatkan jaminan untuk mendapatkan kerajaan surga. Bapak Ibu semuanya mau menerima dan mewarisi kerajaan surga, bukan cuma masuk loh ya, tetapi mewarisi, mendapatkan, memiliki kerajaan surga. Kalau memang benar mau menerima, mau mewarisi kerajaan surga, ayo datang. Ayo datang kepada Tuhan Yesus dan setialah hanya kepada Dia untuk selama-lamanya. Jangan ada Tuhan yang lain, jangan ada Tuhan yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tahu di dalam kerajaan surga itu ada kebahagiaan yang kekal. Ada sukacita yang besar, ada keselamatan dari murka Allah. Dan semua orang yang lolos dari murka Allah itu pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di kerajaan surga itu bukan cuma sekedar lolos dari murka Allah, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan yang besar, yang sangat besar, dan itu sifatnya kekal adanya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kebahagiaan kekal ini diberikan secara cuma-cuma bagi mereka, bagi semua orang yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan untuk percaya
Ya, datang untuk percaya kepada Tuhan dan tetap teguh mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Yuk baca di dalam Yohanes 6 ayat 39 sampai yang ke-40 dan 47. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40 dan 47. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan percaya kepada Tuhan dan tetap terus percaya kepada Tuhan. Bukan cuma hanya sekedar datang, kemudian berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita datang kepada Tuhan dengan rasa yang percaya dan terus tetap percaya, maka kita akan memiliki apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kerajaan surga. Kalau kita ini percaya, maka kita datang kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini tidak percaya, maka kita akan tidak mau datang kepada Tuhan. Kita akan meninggalkan Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan itu kalau kita datangnya dengan rasa percaya kepada Tuhan, pasti akan menikmati sukacita besar. Pasti akan menerima kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita ini datang kepada Tuhan tanpa mempercayainya, kita akan meninggalkan Tuhan dan kehilangan kebahagiaan itu. Itu sebabnya kalau kita ini bisa diajar untuk percaya kepada Tuhan, itu adalah sebuah keberuntungan. Dan kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah sukacita yang harus kita syukuri di hadapan Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, rasa percaya kepada Tuhan itu berhubungan dengan ketaatan. Coba baca dulu di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Kasih setianya itu sungguh luar biasa. Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal buat setiap pribadi kita. Nah, kita akan memperoleh ketidakbinasaan, kita akan memperoleh hidup yang kekal, kita akan mendapatkan kerajaan surga, kita akan dibebaskan dari murka Allah, dan kita akan melihat hidup yang kekal bersama dengan Dia kalau kita mau percaya. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan? Bagaimana kita ini bisa datang kalau kita tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Tuhan kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan? Itu sebabnya di sini dijelaskan bahwa ketaatan itu sangat penting. Dikatakan di dalam ayat 36, barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
Jadi rasa percaya, iman percaya kita kepada Tuhan itu harus dibarengi dengan ketaatan. Kita bisa datang kepada Tuhan tanpa rasa percaya. Dan kalau kita ini datang kepada Tuhan tanpa rasa percaya, maka yang terjadi kita berbuat seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Di mana mereka datang bukan untuk percaya dan taat kepada Tuhan, melainkan mereka datang untuk mencobai dan menentang Tuhan Yesus. Dan akibatnya mereka menyalibkan Yesus. Sama juga, kalau kita ini datang kepada Tuhan Yesus tanpa rasa percaya dan punya niatan untuk mentaati firman Tuhan, pada akhirnya kita akan cari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Kita akan terus mencari kelemahan dari Tuhan Yesus, dan pada akhirnya punya salah atau tidak tetap akan menyalibkan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, rasa percaya kita kepada Tuhan itu membawa kita kepada Tuhan, dan itu harus dibarengi dengan ketaatan. Jadi tanpa ketaatan kepada Tuhan, tanpa ketaatan kepada firman, maka kita pada suatu saat akan meninggalkan Tuhan. Dan bahkan akan menyalibkan Yesus di dalam kehidupan kita. Coba renungkan baik-baik di dalam kehidupan kita ini. Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita beribadah? Kalau kita ini beribadah tanpa rasa percaya, apa gunanya ibadah kita? Untuk apa kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita ini datang kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak disertai dengan kemauan untuk mentaati firman-Nya, apa gunanya kita datang kepada Tuhan? Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini diajar dan diajak untuk beribadah, sesungguhnya kita ini sedang diajak dan diajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Ketika kita ini diajak untuk beribadah, itu sama saja kita diajak untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti anak-anak kecil ini, ketika mereka belum memiliki kehendak sendiri, mereka diajar untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam sukacitanya mereka menerima Tuhan Yesus, maka mereka pun boleh menerima firman yang akan bertumbuh di dalam dirinya mereka masing pribadi, tiap pribadi. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau hidup kita ini tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, kalau iman kita ini tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, kita nggak akan bisa pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini pasti hanya karena percaya kepada Tuhan, kemudian kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Lihat dulu kualitas percaya kita ini seperti apa. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah percaya di mana kita taat kepada Tuhan. Percaya dan membuktikan bahwa kita ini setia dan tetap teguh di hadapan Tuhan. Sebab orang yang percaya, yang tidak disertai dengan ketaatan dan yang dengan cinta kepada Tuhan, pada suatu saat pasti akan kecewa dan akan meninggalkan Tuhan. Seperti yang terjadi di dalam, yang Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-30. Di situ diceritakan bahwa ada orang yang datang kepada Yesus. Orang ini datang kepada Tuhan Yesus dan mau minta pengajaran kepada Tuhan Yesus. Namun ketika dia itu datang bukan karena percaya kepada Yesus dan bukan karena mau taat kepada Tuhan Yesus, maka dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan kecewa. Dia meninggalkan Yesus dengan kecewa. Dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mencoba untuk percaya. Namun kita tidak mau belajar taat. Kita cuma hanya percaya saja. Dan percaya itu tidak pernah bertumbuh dewasa. Maka pada suatu saat dengan adanya himpitan-himpitan dari permasalahan, tekanan-tekanan masalah, ada sakit penyakit, ada masalah di dalam ekonomi, di dalam keluarga dan sebagainya. Akhirnya iman kita menjadi mati. Dan kita akan meninggalkan Tuhan. Ingat perumpamaan benih yang ditaburkan,
di mana benih itu ada yang jatuh di tanah, di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang ada semak durinya, ada yang jatuh di tanah yang keras. Semuanya itu akan mati. Hanya benih yang ditanam di tanah yang baik, tanah yang dipersiapkan dengan baik, itu sajalah yang tumbuh dengan subur, tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita cuma sekedar, ya karena keluargaku percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus, keluargaku Kristen, ya sudah, saya juga Kristen. Tapi ibadahnya bagaimana? Ibadahnya kalau pas dibaptis dan pas meninggal dunia saja. Apa gunanya kalau seperti itu? Apa gunanya seperti itu? Kan tidak ada gunanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang bangga dengan kekristenan. Kalau Tuhan Yesus dihina, kalau Kristen dihina, marah dia, maju, siap mengorbankan nyawanya. Wah, itu ada sesuatu yang luar biasa, keren rasanya. Tapi itu tidak keren di hadapan Tuhan. Tuhan nggak mau kalau kita ini cuma seperti itu. Ingat bagaimana tuh ada murid Yesus, ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap, ada yang berani loh membela Tuhan Yesus, ambil pedangnya dan potong telinga dari orang itu, dari orang Romawi, orang yang hendak menangkap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak bangga dengan perbuatan dari muridnya itu. Tuhan Yesus malah berkata, sarungkan kembali pedang itu, dan kemudian mengobati yang telinganya sudah diputuskan oleh muridnya. Tuhan nggak bangga seperti itu. Tuhan lebih bangga dengan orang-orang yang menunjukkan imannya sebagai saksi-saksi. Sebagai saksi-saksi yang hidup. Bagaimana kesaksian hidupnya itu menjadi teladan bagi orang lain. Bukan cuma sekedar berani mati buat Tuhan Yesus, tapi berani hidup buat Tuhan Yesus. Itu lebih berharga. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan bisa diperhitungkan untuk mewarisi kerajaan surga. Itu ada sesuatu yang istimewa. Modalnya cuma percaya kepada Tuhan. Kita diberikan surga. Apakah itu sebanding? Sangat tidak sebanding. Tetapi Tuhan mau anugerahkan itu kepada kita. Itu sebabnya nggak boleh cuma sekedar percaya. Percaya kita ini harus didasari, dilengkapi, disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Maka kita akan benar-benar mendapatkan secara sempurna apa yang sudah Tuhan janjikan itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percaya itu membuat kita ini bisa mewarisi. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus membawa anak-anak kecil, maksud tujuannya adalah supaya Tuhan Yesus itu meletakkan tangan ke atas mereka, ke atas anak-anak itu, dan mendoakan anak-anak itu. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-13, di situ dijelaskan seperti itu. Jadi tujuan dari orang-orang itu membawa anak-anak kecil itu adalah supaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kecil itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, anak-anak kecil ini dibawa supaya mendapatkan berkat dari Tuhan. Demikian pula di dalam hidup kita. Kalau kita ini datang kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah siapkan berkat-berkat istimewa buat kita. Dan kalau kita melihat penumpangan tangan ke atas kepala dan mendoakan itu merupakan sebuah tindakan dari memberkati. Dari tindakan memberkati, nanti bisa baca di dalam Kejadian 48 ataupun Markus 10. Di situ dikatakan bagaimana orang-orang itu ditumpangi tangan dan mendapat berkat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan itu suka kalau kita datang kepadanya. Itu sebabnya kami para hamba Tuhan selalu mengajak kepada seluruh jemaat, ayo datang kepada Tuhan. Entah datang kepada Tuhan di dalam ibadah, entah datang kepada Tuhan di dalam doa, entah datang di dalam berpuasa, ayo datang kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan itu sedang menyiapkan berkat-berkat yang istimewa kepada setiap pribadi kita. Baik berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat yang di luar nalar kita.
maupun berkat-berkat yang berbau tentang kekekalan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sekalipun, meskipun kita ini tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap mau memberkati kita. Coba baca Matius 5 ayat yang ke-45. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kepada orang yang tidak benar, kepada orang yang jahat, kepada orang yang tidak percaya, Tuhan sudah menyiapkan berkat. Apalagi terlebih lagi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pasti ada berkat-berkat istimewa yang Tuhan sudah siapkan buat setiap orang yang percaya. Dan ingat Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang berkat itu bukan cuman masalah uang. Jangan berpikir kalau Tuhan memberkati itu selalu berhubungan dengan uang. Kita yang suka menghubungkan dengan uang. Ada berkat-berkat yang meskipun dihubungkan dengan uang, namun uang tidak bisa membelinya, uang tidak bisa membayarnya. Apa itu? Kesehatan, keselamatan, ketenangan, damai sejahtera, perlindungan, pintar, semuanya itu sekalipun dihubungkan dengan uang nggak bisa membayarnya, uang tidak bisa menerjemahkannya. Dan itu semua diberikan buat kita secara gratis. Kita sering berkata, kalau sakit nanti ada asuransi, sakit nanti kan ada obat, sakit kan sekarang teknologi maju, pasti nanti sembuh. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang tidak bisa mengalahkan sakit penyakit. Bahkan ahlinya sakit penyakit pun juga mati karena sakit. Itu sebabnya kita nggak boleh meremehkan berkat Tuhan itu dan mengecilkan berkat Tuhan itu hanya sekedar tentang uang. Ada berkat-berkat yang istimewa yang Tuhan mau karuniakan dan berikan secara limpah kepada kita. Dan itu diberikan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari dua hal ini, tentang pelajaran anak-anak kecil dan juga datang kepada Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Anak-anak kecil ini menjadi istimewa di hadapan Tuhan karena anak-anak kecil ini datang kepada Tuhan. Dan anak-anak kecil ini datang dengan membawa iman percayanya dan ketaatannya. Sama seperti ketika anak-anak kecil itu, ketika anak-anak kecil itu taat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus diizinkan untuk menumpangi tangan di atas kepalanya. Kalau tidak, dia akan protes. Walaupun anak kecil, walaupun bayi, belum bisa ngomong macam-macam, bisanya nangis. Tapi kalau sudah enggak nyaman, dia akan protes. Nah, tadi kita melihat bayinya tadi ketika ditumpangi tangan, dia nyaman, tenang, menikmati berkat itu datang. Ada yang enggak suka ketika ada tangan asing menumpangi tangannya, dia menumpangi kepalanya. Dia protes, mungkin nangis, dia goyang-goyangkan kepalanya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, anak-anak kecil yang murni hatinya, yang menjaga kekudusan hidupnya, ketika mereka datang dengan iman percaya mereka, itu menyukakan hati Tuhan. Sebab mereka datang untuk siap melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Siap untuk dibangun, didewasakan oleh Tuhan. Maka anak-anak kecil ini memiliki masa depan yang istimewa. Menjadi pribadi yang istimewa, yang indah. Dan sama seperti anak-anak kecil
yang dibawa kepada Tuhan Yesus, di mana mereka dengan sikap mereka, bukan dengan perkataan mereka saja, tetapi dengan sikap mereka, mereka mengakui Tuhan Yesus, mengakui kehadiran Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan disukakan dengan kehadiran anak-anak kecil itu. Coba kita baca di dalam Matius 10 ayat 32 sampai yang ke-33. Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan kehadiran anak-anak kecil itu datang kepada Tuhan Yesus, nggak rewel, dan juga datang kepada Tuhan Yesus untuk taat, datang kepada Tuhan Yesus untuk percaya, itu sudah menunjukkan pengakuan anak-anak kecil itu kepada pribadi Tuhan Yesus. Anak-anak kecil itu mengakui keberadaan Yesus. Anak-anak kecil ini mengakui bahwa Yesus itu sebagai pribadi yang membuat dia nyaman, menenangkan hidupnya. Maka Tuhan Yesus pun memberkati. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah kita belajar juga. Dengan kita ini beribadah, kita sedang mengakui siapa Tuhan Allah kita. Dengan kita berdoa, kita juga sedang mengakui siapa Tuhan Allah kita. Dengan kita ini memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyanyi di hadapan Tuhan, bertepuk tangan, bersuka cita kepada Tuhan, kita sedang mengakui siapa pribadi Tuhan Allah yang kita sembah. Dengan kita ini memberikan persembahan-persembahan di hadapan Tuhan, dengan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, kita juga sedang mengakui siapa juru selamat kita. Jadi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hidup kita ini sebenarnya mau menunjukkan pengakuan. Pengakuan terhadap apa dan terhadap siapa, kita juga harus paham. Enggak boleh asal hidup. Tidak boleh asal hidup. Kalau kita asal hidup, kita pun akan terjebak di dalam tipu daya iblis. Tetapi kalau kita ini mengakui, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mengakui apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka kita akan mulai mengerti sebenarnya arah hidup kita itu seperti apa. Bagaimana kita di tempat kerja, bagaimana kita di sekolahan, bagaimana kita di jalan raya, bagaimana ketika tidak ada orang yang mengetahui tindak tanduk kita, tingkah laku kita. Begitu kita ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup, yang ada di dalam hidup kita, maka kita akan pun hidup di dalam pengakuan itu. Kita nggak akan sembrono, kita tidak akan macam-macam, sekalipun orang lain nggak ngerti apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita angan-angankan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita mengakui Tuhan Yesus di depan manusia, maka Bapa di dalam surga pun juga mengakui kita sebagai anak-anaknya. Dan kalau kita sudah diakui sebagai anak-anaknya, maka kerajaan surga itu benar-benar akan kita terima. Kita benar-benar kita akan mewarisinya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi anak-anak atau Bapak Ibu punya anak-anak, ketika ditanya, rumahmu mana? Kamu tinggal di mana? Yang disebutkan alamat rumahnya siapa? Alamat rumahnya orang tuanya atau alamat rumahnya anaknya sendiri? Pasti alamat orang tuanya, sebab anak-anak nggak punya rumah kan, apalagi yang masih bayi, nggak punya rumah. Yang disebutkan adalah alamat orang tuanya. Artinya, walaupun masih kecil, ketika anak-anak itu diakui sebagai anak, harta kekayaan dari orang tuanya pun menjadi milik dari anak-anak. Secara tidak tertulis itu sudah terjadi. Demikian pula ketika kita ini diakui sebagai anak oleh Tuhan, maka kerajaan surga itu menjadi milik kita. Itu bukan sesuatu yang menjadi bayangan atau menjadi sesuatu fantasi yang terlalu tinggi. Tapi itulah yang sedang Tuhan mau berikan kepada kita, supaya kita ini hidup sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan.
Kita baca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo kita sama seperti anak-anak kecil ini, kita datang kepada Tuhan dan sambut kerajaan Allah, sambut Tuhan Yesus. Sebab kita perlu tahu, kita perlu mengerti bahwa yang empunya kerajaan Allah, yang pemilik dan penguasa dari kerajaan surga ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ini memiliki Tuhan Yesus di dalam diri kita, maka kita pun juga kita akan memiliki kerajaan surga. Kalau kita tidak memiliki Tuhan Yesus, maka tidak ada surga buat kita. Tidak ada kerajaan surga buat kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan, sambutlah Yesus di dalam hidup ini. Sama seperti anak-anak kecil yang menyambut kepada orang yang dihargainya, yang membuat hidupnya nyaman, maka dia akan menerima berkat dari orang yang akan menyambutnya, menerimanya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hidup kita ini dianugerahi begitu luar biasa hal yang ajaib. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan memberikan dirinya untuk kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu datang dan sambutlah Yesus dengan percaya dan ketaatan di hadapan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dia sungguh indah. Dia Yesus.